Ini pertama kali nih kita undang ke kantor buat belajar offline ya. Jadi kita akan belajar offline, materinya apa hari ini, Pak dosen? Wah, Biar ini jadi dosen beneran nih, gue pertama dulu mau lihat. oke, selamat pagi ya teman-teman semuanya. Ada yang tahu, ada yang enggak sih. Ada beberapa ini yang tahu. Familiar mukanya soalnya. Gimana teman-teman? Sehat semuanya? Jadi kita akan banyakin sih ya sesi buat ngobrol, ya, sharing sama ya penjelasan beberapa materi ya. Karena saya tahu mungkin emang lagi suntuk ya marketnya ya. Gimana ini teman-teman? Udah kena mental bro? Masih stabil mentalnya ya? Masih aman? Ada yang udah merasa bermasalah ini psikologisnya? Ayo, siapa ini? Mungkin bisa dikit lah cerita ya, gimana? Pengalaman 6 bulan terakhir di market yang penuh dengan gejolak ini? Ada yang mau cerita ya? Mungkin. Ayo. Belum kerasa ya? Berarti udah cocok ya ini di market kripto ya. Karena hari ini kita akan bahas topik mengenai ya crypto money psychology ya. Crypto trading psychology, tentang psikologis. Ya, ini pun juga ya kita lagi developing ya buku baru ya, crypto trading psychology. Baca nggak ini teman-teman bukunya? Yang ini udah? Belum. Nah, ini berarti banyak ya yang minta benefit kontrarian tapi bukunya belum dibaca ya. Padahal kita kasih gratis ya PDF-nya ke teman-teman semua. Ya harus dibaca ya. Karena memang ilmu yang kita ramu ya, ini udah dari pengalaman ya, saya pribadi, Bro Timothy ya, bertahun-tahun yang kita rumuskan ke dalam buku. Ya, ini wajib ya teman-teman baca Crypto Investing Principle. Tapi khusus hari ini kita akan bahas mengenai psikologi. Oke. Karena apa ya? Psikologi itu sangat berpengaruh ke dalam keberhasilan trading, keberhasilan investing. Mungkin kesannya sederhana. Tapi setelah teman-teman bertahun-tahun di market ini, psikologi itu jauh lebih penting daripada sekedar teori, daripada sekedar cuap-cuap ya. Karena saya tahu teman-teman ini cuman butuh 2 minggu buat bisa tarik-tarik garis. Iya nggak? 2 minggu kalian lihat chart dari kosong, ya, nggak tahu apa-apa, sampai bisa gambar support and resistance, gambar trend line, masukin 1-2 indikator, kalian udah trader. Itu 2 minggu. Tapi mungkin butuh lebih dari 2 tahun buat kalian jadi profitable. Itu pun belum tentu profitable. Ya nggak? Yang mana di sini kita tahu, ya, pie chart-nya itu seperti ini. Hanya 20%. Oke. Teknik yang kalian pelajari itu meters. Sementara 80%-nya di sini itu adalah psikologi. Psikologi sendiri itu adalah suatu ilmu yang mempelajari mengenai bagaimana manusia bertindak dan mengambil keputusan. Karena setiap hari, setiap detik, setiap menit, kita tuh mengambil yang namanya keputusan. Kamu sebelum berangkat ke sini, mikir, oh naik kendaraan pribadi atau naik taksi online. Oke, saya ke meja yang mana nih yang saya pakai? Apakah warna putih atau warna hitam? Oke, terus sebelum ke sini naik, saya sarapan dulu atau enggak? Itu semua keputusan. Yang mana ya, psikologi ini sangat berpengaruh dengan yang namanya ya, otak juga. Ya, otak kita itu adalah sebuah mesin yang mana mempengaruhi ya, keputusan keuangan. Nah, otak sendiri ya dibagi menjadi banyak sekali bagian. Ya. Ada yang namanya limbik bagian di otak. Ada prefrontal. Nah, limbik itu bagian di otak yang mana berkaitan dengan membentuk emosi manusia. Ini sangat berpengaruh erat ketika teman-teman ini sedang trading. Kalian trading, ya pasti lihat chart naik turun, lihat PNL-nya naik turun, apa yang terjadi? Ya, impuls di otak ini memberikan sinyal.
rasa serakah dan juga rasa takut. Rasa serakah misalkan, wah naik nih porto saya hari ini, udah plus 100 juta nih. Kalian euforik ya, 100 juta, wah banyak nih, bisa buat party, ya, bisa buat main, bisa buat jalan-jalan. Atau kalau misalkan drop 50 juta, karena manusia emang gitu ya, naik dikit itu ya biasa aja, tapi kalau turun dikit, wah big deal, ya masalah besar. Itu sering terjadi, yaitu diatur di bagian otak yang namanya limbik. Kalau prefrontal ini terkait dengan pengambilan keputusan yang lebih logis. Jadi di sisi emosi, ya ini ada kaitannya sama limbik. Ya. Kalau di sisi logis, ini di prefrontalnya. Di mana teman-teman, kalau pakai bagian yang prefrontal itu berpikir tentang risk to reward. Berpikir tentang potensi ke depan dari suatu aset. Risk management, money management. Itu di bagian ini. Cuman kadang ya bagian ini lebih mendominasi. Kenapa ya? Karena kita tahu kripto itu market yang buka 24 jam. Itu kunci yang membedakan market ini dengan market yang lain. Kalau market yang lain, ya kita tahu pasar uang Sabtu Minggu tutup. 24 jam tapi Sabtu Minggu tutup. Pasar saham Sabtu Minggu tutup. Cuman buka jam 9 sampai jam 4 sore. Ada jeda waktu di mana teman-teman ini nggak berpikir tentang market sama sekali. Berbeda dengan kripto. Jam 4 pagi ada berita grayscale. Jam 3 pagi ada FOMC dan lain sebagainya. Yang mana otak kita dirangsang 24 jam untuk melihat market. Oke, tiba-tiba kita meeting jam 12 siang di hari Sabtu gitu yang indah, atau di hari Minggu. Di hari Minggu kita lagi liburan sama keluarga jam 7 pagi. Oke, kita lagi nyopir ke peak, lihat portonya drop di lampu merah. Kena mental nggak? Padahal di pasar uang, Sabtu Minggu itu nggak buka. Tapi kita seakan-akan harus dipaksa ya melihat portofolio all the time ya, every single time. Dan itu yang membuat orang gila. Karena banyak sekali riset tentang perilaku keuangan ini menunjukkan bahwa kegilaan yang disebabkan oleh kripto itu nomor satu adalah karena jam bukanya 24 jam. Dan orang setelah 2 tahun di market kripto, itu ada risetnya, itu kerusakan otaknya sama dengan orang yang ke kasino setiap hari. Sama. Kenapa? Karena market ini buka 24 jam, terus menerus. Itulah kenapa di sini ya, otak kita lama-lama kena nih. Psikologis kita pasti bermasalah. Dan di sini ya, ada yang namanya bias. Bias itu apa? Bias itu adalah kecacatan berpikir, kesalahan berpikir. Yang ini mempengaruhi otak ya, dan juga mempengaruhi psikologis. Di buku akan dijelaskan banyak mengenai topik-topik bias yang mungkin teman-teman rasakan, yang mungkin teman-teman alami, yang mungkin teman-teman lihat fenomenanya setiap hari. Dan sebenarnya nggak masalah dengan adanya bias ya, karena kita juga manusia, ya kita mengalami yang namanya kecacatan berpikir. Ya, dalam pengambilan keputusan keuangan ini selalu ada yang namanya bias. Bias itu adalah ya suatu variabel yang berintervensi. Ya, kita punya pikiran yang logis, ya, kemudian setelah adanya bias, itu jadi berantakan. Bias pertama, ya hal pertama yang saya suka saya tulis di buku. Babnya judulnya mereka yang berfokus ya untuk menangkap 2 kelinci secara bersamaan, mereka nggak menangkap apa-apa. Ya. Ini adalah hal yang paling saya sukai ketika saya samakan ya dengan analoginya di kripto. Kenapa? Karena banyak dari kita itu yang ingin jadi trader dan juga investor bersamaan. Ya. Itulah kenapa di teori ini saya breakdown banyak hal, ya, dan juga saya mengcounter teori yang memang saya ungkapkan di buku-buku sebelumnya. Mengapa? Karena buku-buku sebelumnya itu lebih fokus ke apa? Ke pemberian basic. By textbook, by teori itu seperti ini. Tapi faktanya, ya, market ini berkembang dengan sangat cepat, sangat dinamis, sehingga banyak hal yang di luar textbook yang harus saya sampaikan. Saya ungkapkan sebelumnya, kalau mau jadi trader dan juga investor bersamaan, ya, 70% di spot allocation, ya, 30% kamu bisa trading. Tapi berapa banyak dari mereka yang bisa mengalokasikan dalam waktu yang sama tanpa terjebak bias? Karena bias dari seorang trader dan bias seorang investor itu berbeda. Investor apa sih yang dipikir? Long term, valuasi, keberlangsungan, keberlanjutan. Kalau trader, peluang, kedisiplinan,
konsistensi. Itu dua hal yang berbeda. Ya. Kalau trader itu kebanyakan ya lihat dari jangka pendek, satunya jangka panjang. Kalau kamu mix up itu semua menjadi satu di dalam pikiran, kamu bisa gila sendiri. Kenapa? Karena big swing move-nya di investing dan juga trading itu beda. Misalkan kamu 70%, kamu masuk ke suatu aset altcoin. Ya. Kamu pecah-pecah ya, 70% dari uang, misalkan punya 1 miliar. 700 jutanya kamu invest ke misalkan 7 koin, ya masing-masing 100 juta. Kalau misalkan alt season terjadi, ya, dan teman-teman double lah portonya, naik ya 100%. Jadi 1,7, 1,4 miliar. Ya. Sementara kalau teman-teman di sini trading, untuk memperoleh ya kenaikan 100%, ini sangat sulit. Kenapa? Kalau teman-teman trading merisikokan 1%, 2% per trade. Ini teman-teman harus benar berapa kali untuk gain 100%. Ya dengan risk to reward ya, 1:2. Ini harus 50 kali trade yang benar. Dan teman-teman yang trading tahu betapa sulitnya. Gaining konsisten ya 20% lah sebulan. Itu sangat sulit. Ya, pasti teman-teman yang trading tahu kan. Dengan sistem R yang diterapkan ya, dengan risknya 1R, 2R. Kamu dapat berapa? Ya, dan lain sebagainya. Itu pun kalau misalkan kita ngomong 70% yang kita investasikan ini berhasil. Kalau gagal, ya, kamu beli ETH pun ya 70%-nya. Tapi kena pukul, drop setengah. Kamu drop 50% portomu ya, dari 70% alokasi ini. Ya, drop 350 juta. Sementara kamu juga punya akun trading nih. Wah, akun tradingnya untuk dapat 750 juta ini saya harus trading sampai mampus ya. Itu yang sulit. Kalau kita coba jadi trader dan juga investor secara bersamaan. Jadi apa? Jadi harus memilih sebenarnya. Oke, saya mau invest aja nih. Oke, saya mau trading aja nih. Kalau misalkan saya konsisten dengan 100% portfolio allocation yang saya miliki untuk trading, ya saya konsisten 20-30% setiap bulan konsisten. Tapi kalau di sisi yang sama, ya saya juga jadi holder, big swing move-nya terlalu gede, ya, dan kamu akan bias dengan akun trading harianmu. Karena kalau trading pasti biasnya dua arah. Kalau investor biasanya hanya satu arah. Strateginya Warren Buffett, ya, long only, naik terus. Karena apa? Kalau kita lihat by performance, ya, untuk tracking portfolio growth kalau di gambar grafik holder atau investor itu sangat sulit. Kenapa? Karena pasti seperti ini, ya. Ya bisa gini lagi, ya. Terus bisa begini. Ini kalau porto kamu adalah investor, ya. Kalau keadaan seperti ini, drop semua. 5 bulan lagi naik double, ya. 7 bulan lagi bisa naik 3-4 kali lipat. Terus habis itu drop 50% lagi. Ya ini adalah progres dari investor, ya. Apalagi di kripto ya, swingnya sangat tinggi, ya minus 50%, ya. Ini minus 30%, tapi ini plus 400%, ini plus 1300%. Nah ini yang terjadi kalau teman-teman ini holder, ya kayak naik roller coaster. Kenapa? Ya progresnya ini kan nggak konsisten. Market itu siapa sih yang bisa tahu ya bulan depan hijau atau merah Bitcoin? By close, nggak ada yang ngerti. Ya, kalau kamu lihat progres yang seperti ini progres yang nggak bisa di-track sebenarnya. Ya, ini progres yang nggak bisa di-track. Ini adalah growth ya dari portofolionya seorang investor. Tapi kalau trader, ya ini sebenarnya lebih bisa di-track. Kalau apa? Kalau satu kamu punya sistemnya, dua udah punya konsistennya. Itu pun juga kadang off juga, kadang miss juga. Ya, progresnya trader tuh lebih ke seperti ini. Cuman kadang kala ya mereka yang tiba-tiba greedy, konsisten nih ya. Oke, saya gain 10, 20, 30% setiap bulan konsisten. Terus tiba-tiba nih ya, dia merasa oke, saya mau risk on. Ya, aku udah menang berkali-kali, sistem saya pasti bagus. Ya, dan di next trade ya dia misalkan setengah ya dipertaruhkan terus tiba-tiba market collapse. Ini bisa juga seperti ini. Banyak cerita ya trader-trader hebat yang awalnya konsisten sampai dia merasa terlalu percaya diri dan dia
take the big bet, akhirnya fail. Ya, contohnya juga Jesse Livermore, 1929, dia trader yang sangat hebat. Dia short the market ya ketika itu benar-benar di topnya. Dia udah punya cukup uang untuk pensiun dan juga berhenti. Tapi 5 tahun kemudian dia bangkrut terus bunuh diri. Kenapa? Ya karena dia pakai strategi ya di mana dia terus mencoba mengakali market. Terus mengakali market. Dan ini pun akhirnya masuk ya ke dalam bagian kedua yang saya tulis di buku. Oke. Ini saya suka membagi investor ini menjadi 2 orang ya. Ada yang namanya Mr. Perfect ya. Sama Mr. Average. Oh, ini nggak bisa gambar ya saya. Mr. Perfect ya mungkin perfect life ya. Ya Mr. Average ini mungkin seperti ini. Ya orang yang selalu flat. Ya. Nah gini. Ini apa ya? Pertama ya Mr. Perfect itu saya gambarkan sebagai karakter yang hidupnya ingin semua serba sempurna. Oke. Ya contohnya di karakter American Psycho ya. Bangun pagi ya, workout rutin, applying moisturizer, ya, terus ke kantor, lihat market, ya. Oke, saya mau bid di sini, ya, saya close posisi di sini, saya gain secara konsisten, berharap semua itu indah ya, setiap harinya. Setiap sisi di hidupnya indah. Dia ini punya persepsi apa? Ya market ini harus sesuai dengan keadaan saya. Kalau saya mau sesuatu, market ini harus mengikuti mau saya. Saya maunya bid Bitcoin di 20.000. Saya nggak mau kalau 20.156 nggak mau saya. Harus di 20.000, entry 20.000. Nggak mau kalau 20.000 lebih 50 nggak, angka psikologisnya 20.000. Ya, itu dia memaksakan kehendaknya supaya apa? Market mengikuti dia. Bukan dia yang mengikuti market. Sehingga apa? Dia memaksakan ideologinya, pemikirannya, plannya, ya, saya bilang plannya, supaya market tuh sama kayak keinginannya dia. Apakah seperti ini mungkin? Jawabannya enggak. Yang ada kita itu harus ngikutin flow-nya di market. Kita yang mengikuti market, jangan kita memaksa market ngikutin kita. Karena kalau kita paksa market ngikutin kita akan kecewa. Ya market tuh konsensusnya banyak orang, konsensusnya miliaran orang. Terus kita sendiri, oke, saya mau market seperti ini. Ya siapa? Nggak bisa. Sehingga membawa saya ke karakter kedua ya. Mr. Average ini punya filosofi, yang penting saya punya exposure di market. Yang penting saya punya barang. Saya nggak peduli entry-nya di berapa, yang penting saya punya barang. Ya. Kalau Mr. Perfect, ini selalu berpikir seperti ini. Ya. Oke, saya mau beli nih di sini. Di sini saya mau beli. Oke, berharap dia seperti ini. Tapi kalau orang yang punya mindset, ya, saya nggak bisa timing bottom, nggak bisa timing the top. Kalau saya beli di antara itu semua, ya saya pasti bisa profit. Ya, itulah kenapa namanya average. Ya, dia keep on averaging, ya, keep on buying. Di setiap kesempatan dia bisa membeli, ya dia membeli, terus membeli, hingga akhirnya apa? Ya, average-nya di sini kalau dia dihitung, ya, di mana entry-nya di market. Tahu nggak tahu, ya kalau kita secara konsisten, secara 2 tahun nabung aja lah Bitcoin, borong Bitcoin, ya, seperti yang dilakukan Bro Timothy. Setiap minggu bisa, setiap bulan dengan gaji yang kita punya, even sekarang orang bilang top, ya. Kalau kita nambah exposure terus, ya 126% rata-rata gainsnya selama 2 tahun terakhir. Apakah orang yang jadi Mr. Perfect ya, dia buy and sell setiap hari, timing the market dengan semua ketidakpastiannya. Ada FOMC, ada PPI, ada CPI, ada kabar ya di Bank China, ya. Kemudian Michael Saylor beli, dan ini semua too much a mess ya untuk kita berharap market itu berjalan sesuai dengan keinginan kita. Yang ada kita harus terus berada di market, mengikuti flow-nya market kemana, bukan kita yang memaksakan. Itu nggak akan pernah bisa terjadi. Dan di sini seringkali ya portonya itu jauh lebih bagus yang dia punya exposure di market, time in the market daripada timing the market. Dan kadang juga nggak apa-apa ya, jadi orang yang average biasa-biasa aja, bukan yang paling jago, bukan yang paling bisa timing the market,
Tapi portonya tumbuh. Yaitu jauh lebih bijak dilakukan daripada apa? Ya mencoba timing semuanya. Jadi yang paling sempurna itu nggak bisa. Oke? Ini pun membawa ya saya ke satu pemahaman baru. Ya bab yang saya tulis ya, judulnya ada yang namanya bias angka. Ini sering sekali terjadi. Di mana kalau kita lihat sosial media, kita lihat berita, kita lihat berbagai report, apa sih yang disajikan tentang kripto? Mayoritas itu adalah impian untuk cepat kaya. Ya atau tidak? Pasti banyak ya headline-headline berita ya. 2 pegawai gudang ini ya jadi multimilioner karena beli Shiba Inu. Oke, kayak 2 pemulung ini ya beli meme coin tiba-tiba dia jadi miliarder. Sehingga apa? Karena paparan informasi yang tidak realistis, kita selalu berpikir satu hal. Kripto ini mudah. 2, semua orang bisa di kripto. 3, kalau kripto itu pasti untung. Dan kalau teman-teman baca di X ya biasanya, banyak sekali tweetnya. Oh, wallet ini ya bisa menyulap kayak $100 jadi $75.000 ya dalam waktu 1 malam dan lain sebagainya. Banyak yang tweetnya, padahal itu 100% itu project-project dia sendiri, insidernya dia sendiri. Bahkan kamu pakai bot pun juga dirangkul terus ya rata-rata. Sulit sekali ya trading di meme coin dan berbagai protokol-protokol yang sifatnya saya bilang raw ya. Sangat mentah ya. Sangat wild west di sini. Tapi orang-orang yang menyajikan cerita-cerita tersebut ya, ini membuat banyak orang ini berpikir, wah kripto ini untuk siapa saja. Untuk semua orang. Saya bisa punya kayak uang $100-200 saya lempar ke ini, saya bisa jadi kaya raya. Itu adalah approach yang sangat tidak realistis. Ya, orang menganggap bahwa ini tempat kayak ya udah tinggal beli lotre terus saya bisa kaya. Dan jangan salah ya, banyak orang ini yang suka dengan yang namanya lotre. Mereka berpikir ya odds-nya pun masuk akal ya. Kalau saya menang lotre saya bisa jadi miliarder dalam semalam. Dan itu pun lotre yaitu adalah suatu komoditas yang di negara-negara tertentu tuh bahkan dikelola oleh negaranya secara resmi. Karena apa ya, harapan orang ini nggak akan ada habisnya. Dan bahkan Charlie Munger ya ini pernah bilang ya, dan Warren Buffett, kalau bisnis yang paling seksi itu adalah bisnis yang mengeksploitasi keserakahan manusia. Itulah kenapa gambling, itulah kenapa kasino, ya itulah kenapa lotre, yaitu seksi di masyarakat. Ya, karena mereka punya mimpi, ya mereka punya harapan. Padahal itu juga approach yang kurang realistis. Dan ini membawa ya ke mindset teman-teman, yang mana teman-teman ini kadang punya pikiran seperti ini. Saya punya uang 1M nih, saya coba-coba gitu, main kripto. Ya enggak? Kata-kata coba-coba main kripto. Dia punya 1 miliar nih, ya, punya 1 miliar cash misalkan. Coba-coba main kripto. Terus dia alokasiin 10 juta misalkan. Oke. 10 juta itu 1% ya, dari liquid net worth-nya dia. Dia bilang coba-coba main kripto. Kan kripto volatilitasnya tinggi, ya. Kepastiannya tinggi, tidak pastiannya tinggi. Saya mau main coba-coba. Saya dengar di berita nih, lihat di berita nih katanya beli meme coin. Ya ini porto saya bisa naik 10 kali lipat nih. Dengan apa? Ya dia target, saya punya 10 juta. Oke. Ini saya mau naik 10 kali lipat. Jadi apa? Jadi 100 juta. Saya pengen punya uang 100 juta. Saya pengen gain kripto 100 juta. Ya udahlah, saya coba-coba. Pasti bisa 10x. Pasti bisa naik berkali-kali lipat dari uang 10 juta saya. Ya. Padahal kamu nggak tahu. Ya untuk sebagai seorang investor, ya, untuk dari uang ya 10 juta ke 100 juta, ini perjalanannya ini sangat panjang, ya. Jaraknya ini sangat panjang. Padahal kamu cuma pengen punya 100 juta, ya. Dari net worth-mu yang mana itu 1 miliar. Dengan mindset coba-cobanya ini,
dia akan menempuh jalur yang jauh lebih berat, jauh lebih sulit. Kenapa approach-nya nggak dibalik? Ya. Kalau cuma pengen 100 juta, kenapa nggak kamu punya modal awal 100 juta? Kalau 100 juta jadi 100 juta, ini jalannya jauh lebih pendek, jauh lebih mudah daripada apa? Kamu hanya ambil net worth-mu bagian kecilnya berharap 10 kali lipat, atau kamu ambil net worth-mu agak banyak cuma naik double. Lebih mudah yang mana? Pasti yang kedua. Ya. Daripada kamu ambil 1% dari kamu punya net worth, kamu berpikir ya, oh beli meme coin apa, oh trade future ya dengan risiko yang sangat tinggi, biar naik 10 kali lipat. Kenapa nggak kamu 100 juta, kamu beli Bitcoin atau Ethereum naik double? Lebih mudah yang mana? Ya. Sometimes it's easier ya bagi kita untuk kita lihat semua itu secara holistik. Ambil bagian besar dari kita, tingkatkan keyakinan buat naik double. Daripada kita ambil 100 yang kecil dari kita, berharap itu naiknya berkali-kali lipat, itu jauh lebih sulit. Daripada kita punya pemahaman, oke saya punya keyakinan, 30% kekayaan saya akan saya investasikan di kripto, itu jauh lebih masuk akal. Daripada kamu hanya ambil 3% atau 10%, terus kamu berharap itu naik ratusan kali lipat, itu hampir nol probabilitasnya. Mungkin 0,1 berapa persen. Itulah kenapa kamu butuh ya yang namanya modal ya, butuh kendaraan. Nggak bisa ya tanpa adanya modal. Itu sangat sulit. Ya bahkan dengan kamu dapat sesuatu yang gratis pun ya itu it will take your time ya, consume your energy juga. Jadi teman-teman ya, harus pahami approach-nya lebih mudah ya untuk lebih effort ya dengan uang yang dimiliki dan juga punya gain yang ya saya bilang ya jauh lebih realistis ya pendekatannya. Ini pun juga membawa ya kita ke dalam bab mengenai alokasi portofolio. Banyak nih teman-teman ini yang membagi diri mereka ke dua kubu. Oke, saya cuma beli Bitcoin. Altcoin scam, altcoin sesat. Ada juga mereka yang saya 100% altcoin. Jadi kalau sekarang ini nggak survive portonya. 100% nggak survive. Padahal ya, kita tahu ada yang namanya Bitcoin season, ada yang namanya altcoin season. Bitcoin season di mana Bitcoin ini mendominasi pergerakan semua money flow, liquidity ke Bitcoin. Ada pula ya Bitcoin ini udah fase jenuh dan ini flowing ke altcoin. Jadinya altcoin season. By data, cycle by cycle itu selalu ada yang namanya altcoin season. Tapi pertanyaannya, apakah ketika Bitcoin season saya ini hold Bitcoin semua, nggak pegang altcoin sama sekali, atau approach-nya saya rubah ya. Ketika saya Bitcoin season, saya porsinya dominan di Bitcoin tapi juga punya altcoin. Itu jauh lebih bijak daripada teman-teman ya. Ini 100% Bitcoin di sini, 100% altcoin ketika altcoin season karena timingnya itu juga nggak mudah. Oke, ketika Bitcoin season saya punya approach ya, 70% porto itu BTC. 30% itu baru alt. Kenapa approach ini masuk akal? Ya karena 70% ketika Bitcoin season kamu akan capture gain portofolio yang luar biasa ya dari Bitcoin yang naik 70%. Tapi 30%-nya, oke? Emang ketika Bitcoin season nggak banyak koin-koin yang naik. Naik ya, kita lihat Q1 2024 ya, ada Ondo ya, ada Render. Oke, kemudian ada berbagai koin AI lain, ya, Bit&Sword dan lain sebagainya. Ini dia naik dengan signifikan. Jadi ini sayang ya, kalau alt yang saya bilang the winner, ini nggak kamu capture kenaikannya. Ini sangat sayang. Karena apa? Ketika Bitcoin season pun altcoin yang jadi quotes on quotes ya, jadi jagoan ya, ada Toncoin, ya, ada Celestia dan lain sebagainya. Ya, ini mereka masuk dalam kategori the winner. Jadi memang saya tahu ya 70% Bitcoin very solid ya, growth-nya 230% ya dari bottom 2023. Ya kamu capture di Bitcoin sini, ya altcoin-nya ya nyembil dikit lah. Itu ketika Bitcoin season. Tapi ketika altcoin season, ini approach-nya berbeda. Oke, saya bilang ini yin and yang portofolio. Ya, ini approach-nya berbeda.
30% di BTC, 70% di alt. Kenapa bisa demikian? Ya karena ini altcoin season, ya mendekati ya altcoin season. Di mana apa? Ya 70% altcoin ini akan mengalami kenaikan. Sementara 30% Bitcoin ini hanya untuk stabilitas. Karena kita tahu ya, ketika alt season, ya Bitcoin ini relatif stabil. Ya ini kamu jadikan stable coin-nya. Kamu profit ini kamu bisa rotasikan ke BTC. Banyak yang menggunakan strategi tersebut. Ya, dia trading di altcoin, waktu alt season, alts-nya naik berkali-kali lipat, dia switching-nya nggak ke USDT, dia switching ke Bitcoin. Supaya apa? Ya ketika terjadi switching lagi Bitcoin season, ya kamu masih punya alokasi Bitcoin. Jadi semua orang itu endingnya buat koin, trading koin, promoting koin itu semua untuk mendapatkan Bitcoin sebanyak-banyaknya. Dan itu adalah gamenya. Ya mereka merampok di market ya, dengan projectnya atau dengan tradingnya. Untuk apa? Ya untuk gain more Bitcoin. Dan itu yang terjadi. Ya teman-teman harus pahami ya, yin and yang portofolio, kapan heavy di Bitcoin, kapan heavy di altcoin, kapan switching dan lain sebagainya. Meskipun demikian, ya saya selalu ungkapkan ya, sulit timing the market apalagi di keadaan yang seperti ini. Itulah mengapa kadangkala ya, teman-teman ini juga harusnya ya, ketika disebutnya Bitcoin season ini mulai load up altcoin switching. Karena apa? Kalau altcoin season index itu sudah menyatakan, oh this is altcoin season, itu menunjukkan ada jeda 90 hari, yang mana 50 altcoin terbaik itu udah outperform Bitcoin. Jadi kamu jangan beli ketika udah dinyatakan alt season, karena itu pasti kamu lagging by 90 hari. Masa, oke, ini altcoin season, apa tandanya? 90 hari terakhir 50 koin ini udah naik lebih dari Bitcoin. Oke, saya beli sekarang ya. Ya kamu telat 90 hari. Ada window di mana ini udah naik berkali-kali lipat dari 90 hari lagi. Terus habis itu, oke, ini alt season. Itu terlambat. Itulah mengapa ya saya bilang sekarang pun sebenarnya ya, not a financial advice ya. Saya juga capek ya, ini di member dan sebagainya ya. Dengan drop 50-70% ya beberapa altcoin. Itu adalah waktu yang cukup oke buat DCA. Nanti kalau ini udah set up ya seperti ini ya, drop. Nah, lebih baik kamu beli di sini ya, averaging, dan kemudian kamu sell di sini semuanya. Oke, nggak semua orang bisa bertahan ketika ini, ya, mati di sini. Karena apa? Ya itu tadi, setiap hari harus lihat PNL, ya, setiap hari, wah, saya pengen jadi Mr. Perfect ya, saya bisa timing bottomnya ini semua. Ya karena nggak ada yang bisa timing the bottom, oke? Dan selling the topnya pun kita juga harus membuat yang namanya exit grid juga di sini. So it's all about perspective. It's all about perspective. Dan kalau kita ngomongin perspektif, ya ini pembahasan terakhir ya dari sesi ini, ya, dimana saya yakin di kripto itu yang menjadi lebih sulit itu adalah informasi yang terlalu banyak. Siapa yang merasa terlalu banyak informasi yang membebani pikiran mereka? Ya, pasti ya semua orang ya, wah saya harus belajar ini semua ya. Saya harus mempelajari tokenomics ya, TVL, timnya siapa aja semua. Dan itu sebenarnya hal yang membuat ya distorsi informasi di kepala kita. Ya. Terlalu banyak informasi, A, B, C, D, A, B, C, D, A, B, C, D. Yang mana kualitas itu menang dibandingkan dengan kuantitas. Kadang informasi terbaik itu informasi yang sedikit tapi punya kualitas daripada banyak informasi tapi sampah. Misalkan ada 2 kotak di sini. Ya. Ini 1 informasi. Ini 5 informasi. Saya tanya, kamu lebih prefer mana? Ada 2 kotak nih, misalkan kamu seorang trader altcoin. Kamu pengen cari altcoin yang naik 30% untuk kamu swing trade. Dari modal yang kamu miliki. Saya trader altcoin, saya pengen dapat 30% keuntungan. Saya butuh informasi nih ya. Ada orang nawari kamu 2 kotak informasi. 1 kotak isinya 1 informasi, kotak kedua isinya 5 informasi. Mana yang kamu pilih? Ayo, yang pertama atau yang kedua?
Saya yakin ya, banyak pemula ini yang memilih 5 informasi. Kenapa? Ya karena mereka berpikir more is more, padahal less is more. Kalau misalkan satu informasinya ini ya, ini adalah altcoin A bakal listing di CEX terbesar di dunia. Itu informasi yang kamu butuhkan untuk dapat 30% kenaikan dalam waktu singkat. Tapi kalau 5 informasi ini terkait dengan tokenomics, ya TVL, TIM, ya roadmap, terus kemudian misalkan sosial media. Ini informasi sampah ya, kenapa kamu bisa Google sekarang? Tapi kalau kamu kenal misalkan exchange di sini, oke, kamu kenal ownernya. Oh ini koin A bakal di listing loh minggu depan ya, kamu beli sekarang ya. Ini menunjukkan apa? Less is more. Informasi itu nggak bisa disamain. Ini gold informasinya, ya ini gold. Kalau anak kripto bilangnya alpha. Kamu lebih pilih mana? Ya, satu informasi yang gold atau 5 sampah? Ya pasti kamu lebih pilih satu informasi yang gold. Kalau kamu tahu koin itu bakal listing minggu depan di CEX terbesar, ya itu pasti easy 30% gain. Kalau kamu dapat 5 informasi, oh TVL, oh ini katanya blockchain-nya mati, oh ini katanya, ini sampah informasinya. Doesn't make any sense untuk kamu memilih 5 informasi daripada satu informasi yang itu lebih kunci. Ini menunjukkan apa? Ya, kalau kita harus memilah dan memilih informasi yang baik dan benar di kripto. Karena ya, less is more, more doesn't mean more. Oke? Itu untuk sesi pagi hari ini ya. Semoga bisa diterima oleh teman-teman semuanya. About Crypto Trading Psychology akan jauh lebih detail di buku yang akan kita rilis ya, Crypto Sama Trading. webinar tanggal 17 ya. Nah sebenarnya sesi ini gue mau adain tanya jawab. Ini yang pertama tuh agak kornea gue buka, jadi gue ya area agak aneh. Kita buka sesi tanya jawab kali gue ya. Iya. Tapi kalau tanya jawab kali ini bebas sebenarnya. Apa yang kalian pengen tahu mungkin dari sisi trading crypto, dari investasi crypto, di luar itu gue akan silakan tanya. Kita mulai dulu. Yang pertama siapa ya? Ya, Bro, nama? dari semua informasi yang ada di market sekarang. Oh. Kan belakangan ini banyak banget informasi sampah yang semakin muncul ya di Twitter, Ya. di manapun itu kan. Apa informasi yang paling gold yang harus kita fokusin sekarang? Ya, pertama kalau saya pribadi ya stay away from Twitter. Ya, kenapa? Twitter is not a sources of alpha. Saya yakin kamu bisa dapat alpha hanya dengan baca Cointelegraph ya, token terminal, dan juga pakai TradingView buat nganalisa. Kenapa? Karena orang yang di Twitter posting sesuatu itu dia selalu punya yang namanya intention. Entah dia mau menjual produknya atau dia mempromosikan sesuatu. Dan ketika intentionnya itu adalah mempromosikan sesuatu ya pasti kalian bukan yang pertama. Dan di sini ya fokus di kripto itu sebenarnya jadi yang pertama di apapun. Mereka yang punya edge untuk jadi yang pertama di apapun, ini mereka yang akan memenangkan pertarungan. Karena adalah game of information. Semuanya itu tentang informasi. Yang mana salah satu caranya, ya mungkin kalau kamu nggak bisa memperoleh informasi yang paling alfa, yang kamu bisa lakukan adalah membatasi dirimu dari informasi yang sampah. Karena mending kamu nggak tahu apa-apa daripada kamu tahu informasi yang nggak ada untungnya, nggak ada mutunya, terus malah buat kamu rugi. Ya, limitasi dengan pikiran yang terbuka. Ya. Contoh saya tadi buat analogi 2 kotak informasi. Satu kotak informasi ini isinya hanya 1 piece of information. Informasi kotak yang kedua, ya ini ada 5 informasi. Mana yang kamu pilih? Orang ini cenderung 5 informasi. Padahal 5 informasi ini cuman sampah-sampahan. Misalkan, ya ada 2 kotak informasi. Satu kotak informasi menjelaskan harga Bitcoin selalu naik 1 tahun setelah halving. Kotak informasi kedua, ya ini adalah tentang ya, prediksi rate cut, kemudian kayak ban kripto, ya, kemudian kayak nilai adopsi, atau mungkin indikator-indikator on-chain lain ya terkait dengan miner Bitcoin. Itu doesn't matter. Kotak informasi kedua ini harus kamu batasi. Kalau kamu stick di kotak pertama, oke 1 tahun setelah halving itu pasti naik, ya udah saya ambil kotak informasi yang pertama. Ini lebih gold daripada oke, ini Cina unban Bitcoin nggak? Oh, ini
Germany selling, oh ini Mount Gox selling, ini piece of information, itu doesn't matter. Karena konteks aslinya lebih emas daripada satu kotak pertama. Contoh lagi analogi kedua, ya ada dua kotak. Satu kotak isinya informasi adalah Ethereum selalu mengalami kenaikan jangka panjang setelah dia ada protokol upgrade. Atau kotak kedua yang isinya 5 informasi, ya tentang ekosistem Ethereum, active user, active transaction. Bahkan sampai kehidupan pribadi Vitalik ya di kotak kedua ini. Pacarnya ganti atau enggak, itu doesn't make any sense. Kita untuk percaya yang kedua, kita harus percaya di informasi pertama yang lebih gold, lebih alpha. Caranya apa? Satu, lihat relevansinya secara jangka panjang. Kalau siklus halving itu udah bertahun-tahun terjadi. Itu informasi yang sifatnya memang dari jangka panjang udah ada. Udah jadi golden rule. Berbeda dengan apa? Ini negara baru jualan Bitcoin. Negara ini mau adopsi. Itu kan informasi baru. Dan sifatnya karena informasi itu baru, kita tidak bisa mempelajari tren yang ada sebelumnya. Dari apa? Dari informasi historis yang sebelumnya. Selalu fokus di jangka panjangnya, time frame besarnya, dan juga jangan pedulikan isu, tapi kita lebih masuk ke dalam intisari yang ke depan ini seperti apa. Jadi saya selalu limitasi noise. Kalau nggak bisa dapat alpha, ya mending jangan korek-korek sampah. Informasi sampah itu akan merusak pikiran kita, dan itu tadi. Kalau saya mau beli Bitcoin terus ya, setahun setelah halving ini, ya itu tadi kalau kamu baca Twitter ada 5 informasi. Oh ini katanya ke 40.000, oh katanya ini ke sini, oh ini katanya sini. Kamu jadi Mr. Perfect jadinya. Pengen entry-nya yang paling perfect, ya padahal itu semua doesn't matter, itu cuman di kepalamu. 1 tahun setelah halving bakal naik, ya udah saya beli. Simplifikasi informasi. Itu gue mungkin tambahin sedikit ya. Kalau kalian nyari yang namanya alpha di market tuh sangat efisien, apalagi crypto. Karena kita lihat kan bot sekarang udah banyak banget dari Cina, dari Taiwan, dari Hong Kong, Vietnam. Sulit untuk cari alpha di Twitter. Ini kesalahan yang banyak orang lakukan. Lu mungkin follow akun di Twitter yang ini dapat informasi misalnya di luar negeri ya. Cuma itu nggak seperti yang kalian kira, karena alpha itu, gue orangnya dari traditional finance ya, gue nggak ada crypto. Di traditional finance, lu selalu dapat edge di market adalah di ruangan-ruangan tertutup. Ruangan-ruangan seperti ini, yang lu dapat informasi itu bukan dari publik. Kalau lu tahu keluar di suatu berita, misal keluar di CoinDesk, itu udah tier 2. Udah keluar beritanya, udah ditulis sama jurnalis, lu mesti punya first principle thinking. Di saat berita itu muncul, itu kan berarti ditulis sama seorang jurnalis. Jurnalisnya dapat dari mana? Ya kan? Kayak gue nih, gue ada orang jurnalis ini, tapi jurnalisnya muncul di mana? Ada yang ngasih tahu dia dulu kan? Oh berita ini baru jurnalisnya tulis. Twitter itu semua echo chamber dari sana. Makanya dia bilang gue paling malas buat Twitter karena nggak ada isinya. Dia bilang. Ini gue nggak ngomongin Indonesia ya, ini global. Ya. Dia nggak pernah buka. Dia bilang, aduh gue tulis buku ngapain gue bukain isinya sampah semua. Karena memang bener isinya sampah. Data pertama yang lu bisa kalau crypto, yang real time itu on chain. Kedua, ya lu harus nyelam ke dalam komunitas project secara global. Kalau lu nggak datang di Dubai, lu nggak datang di Singapura, lu nggak datang di Hong Kong, you don't know anything buat crypto. Kenapa? Karena sulit. Sama kayak saham di Indonesia, lu harus masuk. Lu lebih baik jadi orang yang jago minum alkohol dibanding jadi orang pintar di saham Indonesia. Karena dengan lu jago minum alkohol, lu ketemu orang terus. Lu background dealing terus, karena itu flow information, jadi tai-nya itu sosmed. Kayak kamu lihat di luar, terakhir itu udah tai. Itu udah terakhir. Even dari Bloomberg pun sama, terminal keluar duluan baru dia keluarin di Instagram, itu udah tai-nya gitu. Terus kalau kalian kayak news driven trading kayak ini informasi piece pertama, lu kalah terus pasti. Karena edge lu berkurang dibanding orang-orang lain. Jadi cari first source of information lah. Riset pun dari mana? Anak-anak Twitter tuh banyak cuma ngerangkum dari mana? Cari dari fund. Lu cari fund-fund yang besar-besar. Cari aja top crypto hedge fund. Lu buka website-nya. Itu research-nya kan banyak sih. Nah, coba lu bacain. Dari top exchange juga mereka riset kepada research. Itu lebih dulu tuh dibanding lu lihat thread di Twitter. Itu terakhir. Jadi sosmed itu bukan reliable source of information. Cari dari first dulu. Ada pertanyaan lagi? Gue mau nanya
personal ke Bro Kakak dan Bro Tim. Jadi everybody talks about globalization, crash dan lain-lain. Kita lihat unemployment rate, saham roll yang udah di show, dan 2-year yield yang udah tap, yang kemungkinan turun. Kalau misalnya emang terjadi nih globalization, mungkin ini agak personal kayak, cuman pengen tahu aja kayak what you guys doing? Maksudnya akan pindah kemana asetnya itu? Pindah gimana? Globalisasi asetnya seperti apa? Maksudnya kalau emang benar globalization, Jual play gitu. outnya gimana? Play outnya gimana? Apakah stay in Bitcoin, nggak peduli, atau gimana? Gini, namanya kripto, ya, namanya Bitcoin dan lain-lain. Kita nggak tahu apakah Bitcoin will stay here sama, maksudnya 10 tahun yes, will stay. Tapi 20 tahun sebenarnya nggak ada yang benar-benar yakin gitu. Nobody beneran tahu apakah Bitcoin will stay here. Karena namanya teknologi itu akan selalu berkembang, jadi akan selalu ada aset baru yang lebih bagus. Nah, tapi gamenya seperti ini. Lu harus lihat kripto itu. Kenapa kita berdua suka kripto? Karena simple. Kalau lu tahu 1979, private equity itu kecil sekali. Industri alternatif investment, real estate yang dibungkus sebagai REITs dan segala macam itu hampir nggak ada. Jadi kalau lihat kayak Blackstone, BlackRock, itu perusahaan kecil sekali dulu. Karena institusi cuma alokasi 1% dari asetnya. Tapi sekarang alokasi di alternatif investment, endowment seperti Harvard, SWF seperti Abu Dhabi Fund, Cina punya investment fund, atau lu lihat dana pensiunnya Jepang, itu 25%. Mereka invest di alternatif investment 25%. Nah kalau lu tanya, kalau dampaknya apa akan ke aset ini dalam skala globalisasi? Jawabannya adalah kripto nggak akan cuma jadi 1% aset kelas. Dan gini, lu kalau mikir institusi, mereka itu nggak akan ngelihat yang kecil. Kenapa Bitcoin akan selalu relevan dan Ethereum juga akan relevan? Karena udah ada ETF-nya. Orang tuh nggak cuma kayak oke kita taruh Bitcoin doang, enggak. Mereka kan cari diversifikasi kedua. Jadi Bro Kakak ini emang holder Ethereum juga dia. Dan dia big believer. Dan gue juga percaya Ethereum bakal one day 8.000. Kapannya gue nggak tahu, tapi itu will happen. Nah, tapi di dunia ini lo harus tahu kapan lo cari aset yang bisa seperti private equity tahun 30 tahun lalu. It wasn't a thing, private equity back then. Kripto juga sekarang orang masih kayak, ini apa sih? Tapi ini akan jadi alternative investment yang nanti akan institusi bank-bank di sini tuh asetnya 20% di sini. And by that time kalau lu punya barangnya Bitcoin dari sekarang, ya lu jadi seorang super kaya. Sesederhana itu sih. It will keep on happening. Oke, berarti kalau misalnya lu sendiri berarti mencari yang seperti private equity di 1999. Iya, untuk di semua investasi gue. Karena gue nggak pernah menikahi suatu aset kelas, gue nggak pernah cinta sama suatu aset kelas, gue nggak peduli ada yang baru dari kripto tapi lebih potensial gue pindah. Gue cari opportunity yang paling bagus sekarang di market apa, dan gue nggak lihat ada bet asimetris lain selain kripto. Kripto itu Bitcoin kemungkinan ke 10 ribunya berapa sih? Hampir nggak ada, hampir nol menurut gue chance-nya. Tapi naik ke 100 ribu berapa persen? 80? 90? Asimetris kan betnya. Only look for asymmetric bet, dan kalau udah yakin lo hantam semua duit lo, selesai. Tapi kalau lo tanya apakah ini akan ada perubahan dari Bitcoin ke yang lain, ya pastilah. Apakah mungkin nanti ada yang bikin lebih bagus dari Solana? Pasti. Namanya teknologi. Bitcoin dulu separate dari yang lain, karena Bitcoin itu seperti emas. Tapi apakah Bitcoin bisa dipercaya sama kuantum nanti, kita nggak tahu. Ya. Kita nggak tahu. Tapi for now 10 tahun at least CAGR-nya bakal 33% lebih, gue udah hitung. Lu mau nggak uang lo naik 33% konsisten selama 10 tahun? Invest Bitcoin. Sederhana. So if it really crash berarti diverse crypto dan lain-lain. Kalau marketnya crash maksudnya. The whole world crash. Everything. Like di 97 98 itu. 98 tuh yang crash cuma Asia sebenarnya. Oh iya. Tergantung kan. Kalau kita kan sebenarnya global makro, kita nggak peduli. Ada apa namanya, ada crash di sini, kita bisa invest di tempat lain. Cuman maksudnya unlikely lah lu bisa time crash gitu. Tapi kalau kita lihat equity at least dari 100 tahun banyak nggak crashnya? Banyak. Tapi apa yang terjadi? Selalu balik, karena dunia ini akan cetak uang lebih banyak. Sederhana jawabannya. Kalau tanya Bitcoin apakah akan crash? Ya pasti crash gitu. Kalau kita mungkin trimming posisinya. Kita bakal trimming gitu. Karena kita butuh alokasi cash lagi buat invest ke yang lain-lain. Tapi kalau lu holdnya panjang ya dia naik turun lu hold aja. Karena volatilitas tuh teman sebenarnya di return. Jadi jangan takut sama volatil, jatuh 50% naik lagi, jatuh lagi. Kayak sekarang misalnya kemarin Bitcoin 59, sekarang 61 gitu. 100. Dia kan begitu terus. Kalau crash dia nggak bakal kemana-mana, dia akan balik lagi, dia akan bounce back lagi. Malah gue beli lagi kalau pas crash.
Oke, berarti personally 10 tahun lah, maksudnya 20 tahun belum tentu, cuma 10 tahun berapa persen kok dari lu? Bakal will stay Bitcoin for Bitcoin. 80%. Persen. Thank you. Ada pertanyaan lagi? Halo, mau tanya tentang self custody sih, mau nanya. Jadi kan banyak nih katanya Bitcoin yang orang yang udah meninggal terus akhirnya hilang walletnya kan. Nah sebenarnya pertanyaannya sih kita self custody nih, terus kita gimana sih biar kita bisa ya misalnya amit-amit kenapa-kenapa biar itu bisa kita share ke family gitu loh maksudnya. Apa simply share aja walletnya ke family atau kita taruh walletnya di SBD atau mungkin itu sih yang ada sedikit concern aja sih. Thank you. Itu pertanyaan bagus banget, karena itu kan pertanyaan semua orang kan, gimana cara kita safeguard wallet kita kalau misalnya kita kejadian kematian. Satu, kalau misalnya lu mati, pertanyaan cuma gini, kalau lu sekarang mati, tapi keluarga lu nggak bisa ngambil koin lu, itu percuma. Orang-orang kayak kita udah punya protokol. Gitu. Kalau kita kenapa-napa, aset kita masih aman. Kalau lu sekarang mati dan Bitcoin lu nggak pernah bisa di-retrieve, berarti lu nggak ngerti self custody. Oke. Satu, aset size-nya berapa? Ini penting. Karena gue jujur ya, di hati gue yang paling dalam, aset size di bawah 1 M, use exchange. Kenapa? Contoh ya, ini gak ada ya, gue gak disponsor sama siapapun ya. Tapi maksudnya exchange, misalnya Indodax itu, lu bisa datang ke kantornya. Nyokap lu bisa datang ke kantornya kalau kenapa-napa. Aset di bawah 1 M, use exchange. Kemungkinan meledaknya ada nggak? Ada, tapi pelajarin siapa di belakangnya. Makanya kenapa gue prefer, bahkan ada yang lokal. Kenapa? Karena ya lu bisa datang ke kantornya dan itu udah banyak kejadian. 2 opsinya, lu bisa pakai multisig. Nah kalau gua apa yang bakal gua pribadi bikin itu kan pertanyaan lu kan. Sorry sama ini mungkin kalau pertanyaan udah berkeluarga mungkin tinggal share ke istri atau kalau kayak khususnya mungkin broadcast belum. Ya, gua ada succession planning. Jadi itu namanya succession planning, gimana cara turunin hartanya kan. Gua akan bikin semacam trust. Jadi ada 3-5 council yang bisa buka. Tapi mereka nggak bisa buka satu sendiri-sendiri, harus multisig. Dan itu nanti akan diturunkan kalau misalnya gue punya anak. Jadi dicariin setiap tahun berapa dan segala macam. Trust, formatnya tetap trust, tetap legal bindingnya tetap trust. Jadi multisig tapi trust. Nah, problemnya sekarang, apakah lu mau safeguard itu di wallet lu sendiri yang bisa compromise kayak tadi? Apakah lu mau simpen di third party, tapi yang di asuransi? Maksudnya apa? BitGo, Fireblock. Tapi itu kalau aset lu luar biasa besar, itu 100 M. Lu bisa custody di BitGo atau di Fireblock. Kalau pertanyaan kan gini, kayak misalnya exchange seperti toko kripto, Thrift dan lain-lain. Emang uangnya mereka pegang? Emang mereka berani pegang uangnya? Jawabannya enggak. Mereka simpan di BitGo atau enggak Fireblock. Cuman 2 perusahaannya. Binance juga sama, BitGo, Fireblock. Tapi kalau Binance dia pakai Fireblock sama Cefu. Cefu itu buatan dia sendiri. Jadi kalian harus tahu cara big institution tuh play gimana. Mereka bahkan nggak berani pegang uangnya sendiri. Level Binance tuh nggak berani pegang uangnya sendiri. Mereka tahu dari Fireblock. Jadi kalau aset lu udah luar biasa besar, pakai di sana. Gitu saran gue. Mungkin dari Bro Kakak, pengalaman yang udah punya istri? Ya sama sih. Kalau 1 M di bawah, ya even malah di bawah 5 M tuh masih oke di exchange. Sebenarnya itu yang gue di bawah 5 masih oke. Mungkin 1 sampai 5 M ya consider exchange luar. Ini bukan promosi juga ya, tapi pilih yang paling rigid ya, paling solid dan chance-nya dihilangkan tuh kecil. Ya, kita lihat ya beberapa exchange luar itu yang udah dikena pressure test ya berkali-kali, ya selalu pakai yang tier 1 ya. Itu menunjukkan kalau dia udah di pressure test berkali-kali ya sampai udah pernah kan withdraw 9 billion sehari. Itu dia nggak kenapa-napa ya itu bijak ya, di bawah 5 M masih pakai itu. Ya, kalau di atas itu ya pribadi mungkin ya di-share lah seed phrase-nya. Kalau berkeluarga ya mungkin sama istri, kalau enggak ya sama ibunya. Tapi jangan salah juga ya, mereka juga dikasih tahu cara bukanya. Jangan ya kamu kasih tahu tapi dia nggak ngerti bukanya, itu percuma juga. Ya, dikasih tahu ya penjelasan apa itu blockchain, self custody, sama protokol kayak gimana mengakses uang kalian. Nah itu yang paling matters. Dan saran lagi, kalau mau aman, ya sebenarnya di Bitcoin dalam jangka panjang. Tapi kalau kamu really like stability, ya stable coin tapi pecah beberapa stable coin. Mungkin USDC,
USDT, USDD, ya USDE itu meminimalisir juga risikonya in case ada kejadian kayak UST. Jadi stablecoin pun apakah perlu didiversify ya? Saya diversify juga stablecoin. Jadi jauh lebih masuk akal ya daripada ya kita hanya betting ke USDT. Kalau bangkrut gimana? Oke, masih ada USDC. Ya, di back Coinbase. Oke, kalau USDC bangkrut, oh USDD ya, just in time. Jadi kamu juga harus punya pikiran stablecoin is not really stable actually. Ya. Jadi ada porsinya Bitcoin, ada stablecoin pun juga dipisah dan juga dipecah ya. Sedemikian rupa, senyaman kamu. Dan actually owning sesuatu di luar kripto itu juga make sense juga. Wise. Ya. Jadi jangan semuanya, oke, saya kripto guys, semua di kripto. Menurut saya 30% semua di kripto itu udah sangat ekstrim. Kalau kalian berkeluarga, sangat-sangat ekstrim. Jadi jangan sampai kayak orang kebalikan sekarang ya. Altcoin only portofolio 100% di kripto, tapi belinya altcoin terus habis itu kepecah-pecah terus habis itu udah nggak ada alokasi semua. Itu yang terjadi sekarang sebenarnya. Kenapa orang bener-bener meltdown ya 6 bulan terakhir ini karena nggak ada stabilitas di hidupnya ya, dan stabilitas itu juga needed untuk kita mencapai yang namanya long term growth. Ya, harus ada stabilitas. Gitu sih. Dan kalian juga kalau misalnya dalam bikin portfolio kripto, kalian harus ngerti kan gue selalu ajarin portfolio management kan. Gimana caranya kelola portfolio gitu. Kalau gue sih simpel, kalau lu nggak terlalu ngerti, lu main kayak gaya indexing aja. Nah kalian benar-benar ngerti nggak misalnya indexing? Contoh kalau gue bilang Bitcoin ETH Solana, gue suruh indeks, berapa portfolio, ada yang bisa jawab nggak? Ada yang bisa jawab nggak? Berapa persen? Simpel 3 koin nih. Bitcoin ETH Solana, ada yang bisa itu nggak? Itu ada angkanya. Ada yang bisa? Kira-kira? Indeks, oh ini indeks. Gue bukan ngomong buat lu bikin sendiri, ini indeks. Kalau lu disuruh bikin suatu indeks gitu, ada yang bisa jawab gak? Paling ujung? 20 harus ketiganya ini. Gue tambahin 4 deh, satu. Tambahin near protokol, ada yang tau gak kira-kira berapa? Kebagian. 30, 10. Indeks loh. Ada yang tahu indeks harga saham gabungan IHSG Indonesia? Nggak ada yang tahu. Indeksnya Indonesia. Saham, ada yang tahu? Indeks saham Indonesia. Cara perhitungan kenapa BCA itu 11% dari indeks, nggak ada yang tahu, nggak ada yang ngerti ya? Nah ini nih problemnya dengan anak-anak kripto. Ya ada hubungannya, equal weighted cap kan cara hitungnya. Jadi kalau lo alokasi sesuai indeks, Bitcoin tuh di 66%, 28 tuh Ethereum, Solana tuh cuma 2,6. Karena based on market cap-nya, near itu 0,2 dan baru dibagi 0,0 sekian. Gue pernah share kan waktu itu. Itu bukan indeks, tapi itu yang alokasi ideal sebenarnya. Kayak orang tanya, apakah misalnya gue sama dia rugi di mana? Rugi. Kecil nggak? Kecil. Saya sih di portfolio kok. Bahkan gue tunjukin kan ke kalian, gue belinya berapa. Ada yang masih inget kan? Gue belinya di berapa? Lebih besar. Cuman ya saya persenannya segitu. Benar persenannya segitu. Drawdown deh hilang sampai itu. Memang portofolionya hilang berapa? Bahkan memang minus portofolio, pertanyaan. Enggak kan? Portofolio itu enggak minus. Kalau kalian punya otak indexing itu, coba kalian cari Bloomberg Galaxy Index. Itu cara ngitungnya. Jadi kalau kalian nggak jago-jago amat, learn to indexing. Karena begitu lo akan capture semua alfanya dari kripto dan semua betanya. Portfolio lo akan lebih rigid lah, lebih stabil. Dan dia bilang benar, lo kalau udah portfolio segala macam 30% itu udah ekstrim di kripto. Kalau gua sama dia itu berbeda alokasinya. Pekerjaan kita memang di sini gitu. Kalian mungkin di sini nggak ada yang nggak full time gitu di sini. Kalian punya pekerjaan dan mau jadi ini aset investasi, indexing kayak tadi yang gue bilang. Gua sama dia tuh berbeda. Kita make money di sini. Kalau kalian punya pabrik plastik, ini pabrik plastik kayak kita gitu. Pekerjaan, profesi. Ya kalau kalian yang mau jadi itu profesi, silahkan. Tapi itu it takes years untuk bisa kayak gitu. Bisa nggak? Bisa. Sulit nggak? Sulit banget. Ya buktinya hedge fund crypto ada berapa sih di dunia? Yang selamat di atas 5 tahun ada berapa? Sulit. Gitu.
Jadi it's better kadang kalian tuh cari uang di tempat lain, dan gue setuju tadi 30% tuh udah ekstrim kalau untuk orang yang nggak gitu ngerti-ngerti amat. Kan kalian harus rethink kan apa yang kalian tahu tentang investasi kan. Ketika gue nanya indeks equal weighted cap aja kalian nggak bisa jawab. Itu harusnya udah ring a bell gitu. Oh mungkin gue nggak sejago itu di investasi. Nah itu either kalian mau belajar untuk jadi profesional atau memang bukan profesional kan. Tapi mau tetap capture uangnya. Karena toh emang bedanya profesional sama non profesional berapa sih? Kayak di saham, profesional mungkin bisa 15%, non profesional bisa 12%. Emang 3% sama atas itu di duit kalian. Kayak yang kita lakukan, kita cuma nyari alpha berapa sih dari Bitcoin? Emang kita bisa outperform Bitcoin tinggi? Enggak juga. Kita paling deviasi 3%, 4% nggak sih bro? Total porto dari Bitcoin kenaikan. Kita cuma capture segitu doang. Udah happy banget kita. Ya karena size-nya gede. Ya 3% gue udah bisa beli kantor lagi terus setiap hari gitu. Jadi itu sih. Harus manage portfolio lebih legit. Ada lagi mungkin? Sorry. Pertanyaan terakhir mungkin buat Bro Kakak karena gue ada meeting. Oke, ya silakan. Oke, Prof. Jadi mau nanya, kalau Prof bilang kalau udah berkeluarga 30% tuh ekstrim. Yes. Tapi sempat ada nyinggung juga kalau misalkan punya ini Ronald Capital ini pabrik yang penghasil uangnya emang dari investasi gitu, Bro. Ya. Kalau misalkan ada perusahaan sendiri gitu, perusahaan yang menghasilkan uang. Nah, kalau rata-rata potensi CAGR 10 tahun ke depan 33% perkiraan. Oke. Untuk bisnis sendiri ngasilin 33% possible, tapi ya susah juga gitu. Pasti. Cuman kalau dipikir berapa persen gitu wise-nya untuk di split balance sheet-nya masukin ke Bitcoin, ETH dan Solana indexing seperti tadi gitu. Ya, Kalau pertama dalam perusahaan. pasti ini sih, tergantung profil risikonya juga. Profil risiko itu bisa dua ya. Satu profil risiko pribadi dan dua profil risiko perusahaan. Kalau pribadi mungkin berkeluarga ya 30% might be extreme. Tapi kalau kayak Timothy 95% di kripto ya beda lagi ya. Itulah kenapa profil risiko orang tuh beda-beda ya. Senyamannya aja. Karena sebenarnya even kamu ngerti banget pun ya, terhadap sesuatu, itu orang tuh pasti dibagi ke dalam dua bracket lagi. Risk taker dan juga risk averse juga. Even kamu kalau misalkan very risk taker pun, ya kamu juga harus maintain risikonya. Ya. Kamu suka dengan risiko nih, tapi suka nggak kalau semuanya bisa nol besoknya? Ya, karena by probability hanya 3% yang berhasil di market, pengusaha pun cuma 5% yang berhasil. Berapa banyak perusahaan yang bisa bertahan sampai 20 tahun terakhir? Nggak banyak juga. Dan kedua, kalau perusahaan, misalkan oke, saya punya perusahaan nih. Saya pengen perusahaan ini recurring keuntungan sekarang atau gaining more profit dengan misalkan saya beliin Bitcoin ya atas nama perusahaan. Itu pun bisa. Soalnya balik lagi apakah perusahaan itu perusahaan sendiri atau perusahaan juga gabungan sama orang lain ya. Kalau gabungan sama orang lain mungkin bisa menyisihkan ya laba ditahannya buat beli ya Bitcoin, dimasukin Bitcoin ke balance-nya sebagai aset digital ya itu juga bisa. Cuman balik lagi ya, apakah perusahaannya ini dengan stakeholder yang ada ini siap? Ya, itu saya paham pikirannya. Bisa juga kayak MicroStrategy, ya mereka jualan software, profit dari software, mereka beliin Bitcoin, ya terus kemudian Bitcoinnya dibuat jaminan buat dia utang, dia beli Bitcoin lagi, itu ekstrim. Jadi berapa banyak orang seperti Michael Saylor? Dan seberapa banyak yang orang hanya average juga ya seperti kita. Banyak kan yang average saja. Tapi kalau perusahaan itu mindsetnya juga lebih enak. Kenapa? Ya karena kan oke, profit saya pengen jadiin lebih profit lagi. Kalau profit ya profitnya loss ya itu juga nggak masalah karena dari awal udah profit. Jadi lebih oke ya saya lihat dari perspektif perusahaan yang recurring more profit dengan Bitcoin daripada yang pribadi ya coba pengen cepet kaya di kripto karena sebenarnya managing uang pribadi sama uang perusahaan itu beda. Mungkin kamu lebih percaya diri dengan uang perusahaan daripada uang pribadi. Kenapa? Karena rasanya bukan punyamu. Ya, kamu punya tanggung jawab, tapi itu bukan punyamu. Tapi kalau punyamu, ya, karena orang itu kan lebih loss aversion. Ya, dia nggak mau kehilangan sesuatu, dan itu sangat manusiawi. Contohnya apa? Kamu punya uang 1 miliar, gain 10%, jadi 1,1 miliar. Saya profit nih 100 juta. Oke lah, tapi ya cuman oke ya. Kalau cuman 100 juta naik 100 juta ya udahlah. Tapi bayangin kalau di posisi yang sama 1 miliar, kamu drop 10% jadi minus 100 juta ke 900 juta.
rasa nyeseknya drop 100 juta daripada rasa senengnya gain 100 juta, itu jauh lebih gede. Wah anjing, minus 100 juta gitu. Mending gak usah aku isi posisi tadi. Tapi kalau plus 100 juta itu biasa aja loh. Ya. Itu menunjukkan apa? Kesenangan kita mendapatkan sesuatu itu nggak jauh lebih besar daripada rasa sakit kita kehilangan sesuatu. Dan itu sangat manusiawi. Oke, kamu harus batasi sweet spotnya dan tahu perusahaan atau pribadi, yaitu dua entitas yang berbeda, dan harus punya mindfulness ketika berinvestasi. Gitu sih. Bro, boleh satu kali lagi? Oke, terakhir. Misal dengan Pandu ya dia. iya. Oh, Ya. kayak follow-followan. Kalau misalnya bro kakak, oke asetnya 0, tapi dengan ilmu yang sekarang, Oke. ada orang ngasih 10M, bakal taruh di mana aja, bebas, nggak selain kripto juga boleh, bakal taruh di mana? Apakah 100% kripto? Apa gimana? Kalau saya mulai dari awal dari nol gitu. Maksudnya asetnya 0, tapi ilmunya ada, ilmunya nggak hilang. Tapi 10M-nya itu tadi dari mana? Dikasih orang misalnya. Oh, Nih, dikasih buat lu mau taruh aja. Saya tetap 100% di kripto. Kalau misalkan saya di restart dari nol, terus kemudian dikasih opportunity capital dari orang lain, itu pasti saya akan 100% di kripto. Alokasinya pasti 50% itu untuk saya investasikan sendiri, akan saya tradingkan sendiri, 50%-nya ya saya mungkin buat bisnis crypto related. Ya. Saya buat buku, buat seminar, ya karena itu yang paling jago. Kenapa? Apakah Aceh make money? Sure, it make money. Ya. Tapi apakah saya bisa ngasihin uang sendiri di market? Ya bisa. Kalau bisa dua-duanya, kenapa enggak? Karena intinya ya kamu harus baca buku ya Cash Flow Quadrant ya Robert Kiyosaki. Uang yang fix ya itu seperti air yang udah bisa ketakar. Ya. Tapi investasi ini kan nilainya pasti naik turun. Saya di market bisa berhasil atau enggak. Sebenarnya kalau saya jual kemampuan saya ya, tentang memahami market, itu air yang berhenti jadinya. Kalau di market tuh air ya, tapi airnya itu sifatnya kayak lautan, kayak kolam, bisa bocor, bisa keluar. Ya. Mungkin saya sekarang unrealized profit, ya besok mungkin 2 bulan lagi unrealized loss dan lain sebagainya. Ya. Karena saya jagonya di kripto, saya bikin kayak gini cuma seminggu, ya saya maksimalin kemampuan saya buat seperti ini sebanyak-banyaknya, karena itu yang paling saya jago. Kalau mungkin saya dokter atau pengacara, ya saya 50%-nya mungkin di kripto, 50%-nya saya buat law firm ya. Atau 50%-nya saya buat klinik. Karena ekspertis saya, profesional di situ, dosen ya mungkin saya juga jadi peneliti di luar. Bisa sama, karena saya punya skillnya di kripto, di marketnya juga punya skillnya, ya saya mastering dua-duanya. Mastering dua-duanya, tapi selalu di yang paling kamu jago, itu intinya. Ya mungkin kamu jagonya mungkin bukan di kripto content creating, mungkin kamu jagonya itu consulting di sosial media. Ya kamu mastering di consulting sosial media, ya baru 50%-nya kamu diversify di kelas aset ini, ya sama-sama ada risikonya, tapi terkait dengan apa yang kamu paling jago, profesi yang kamu paling jago, yaitu yang kamu mastering. Ya sama kayak teman-teman di sini mungkin jagonya, oke, saya di media, saya jago pegang kamera, ya jadilah fotografer terbaik, ya baru sisa uangnya itu diinvestasikan. Itu jauh lebih bagus ya daripada kamu memaksakan sesuatu yang nggak kamu tahu, nggak kamu jago, itu pasti berantakan. Apalagi kayak oke, apa saya jadi influencer kripto ya sekarang karena kripto lagi happening nih. Kamu baru 4 bulan bro di sini kan, di sini. Saya udah bertahun-tahun di sini, jadi kamu nggak akan bisa membuat sebagus saya, secepat saya dalam jangka waktu yang sesingkat itu. Ya. Kalau kamu jagonya pegang kamera, terus kamu pengen jadi influencer kripto, ngomong di bawah kamera belepotan, ya mending kamu jagoin kameranya, ya dapetin tender sebanyak-banyaknya, investnya di kripto. Itu jauh lebih masuk akal karena kamu jagonya di situ. Kalau saya di restart dari nol pun, ya saya pilih tetap kripto karena paling jagonya di situ. Mungkin kalau kamu jagonya oke, managing community, ya udah saya akan buat community sebesar-besarnya. Lihatlah dari apa misalkan, dari Aceh. Kenapa Aceh bisa besar? Bukan tentang calls-nya yang terbaik, bukan tentang risetnya yang terbaik, ya teorinya mungkin yang terbaik ya, debatable. Tapi karena apa yang membuat kita besar? Best story wins. Kalau kamu baca buku ya, Morgan Housel, Same as Ever, best story wins. Kenapa Aceh bisa besar? Karena story-nya bagus. Oke, satu anak dropout, satu dosen nih.
Itu story-nya hebat, story-nya kuat. Kalau kamu hitung-hitungan, oh ini private community lain buat ini, oh buat ini, ya mungkin debatable bagus atau enggaknya. Kalau kamu nilainya secara angka, secara kuantitatif. Tapi secara story kenapa Aceh menang? Ya karena mungkin foundernya yang unik. Oke, mungkin cara marketingnya yang aneh mungkin. Oh oke, mungkin kontroversinya, mungkin ini, mungkin itu, mungkin itu. Itulah yang membuat menang. Best story win. Ya, jadi kamu di bidang apapun, misalkan oke, saya seorang community manager, gimana saya caranya grow community ini? Ya udah, saya tiru apa yang orang lain lakukan, itu saya buat cerita semenarik mungkin supaya orang join community saya. It's all about story. Karena ketika kita mencoba membuat angka ya atau mengkuantitatifkan semua yang ada di manusia, kita gila. Karena manusia ini variabelnya itu sangat unik, berubah setiap hari, dan gak ada yang bisa mengerti mempelajari behavior manusia dengan angka. Jadi jangan dipelajari dengan angka, kamu buat cerita. Even kamu pun bukan seorang, bukan community manager. Kenapa Hotman Paris jadi Hotman Paris sih? Apakah karena dia pengacara yang paling jago? Sebenarnya debatable. Tapi dia branding dia sedemikian rupa untuk jadi Hotman Paris. Ya, kayak misalkan Dr. Richard, apakah dokter yang paling jago juga? Ya debatable. Pasti ada profesor di UI yang dokter itu dia lebih jago, yang operasi otak dan sebagainya. Tapi apakah sekaya Dr. Richard? Enggak kan. Tapi kenapa Dr. Richard jadi Dr. Richard? Karena story Dr. Richard-nya itu. Ya, jadi kalau kamu ingin jago jualan, ya make the best story ever. Itu sih. Oke. Thank you. Ya, itu I think untuk hari ini ya mungkin kita foto-foto ya sesinya di sini. Boleh teman-teman foto-foto sama sharing di luar.